Latihan keras ala Gerard van den Broek bikin kaget. Jens Schreven sampai geleng-geleng kepala. Pemain keturunan berdarah Curaçao eligible bela timnas Indonesia. Stopper muda berdarah Jerman siap bersaing di timnas Indonesia U23. Emil Audero langsung ngelokal bermain bola di lapangan SMP di Lombok. Gelandang warisan Sintayong berambisi curi satu tempat di tim utama timnas Indonesia U23. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mayoritas pemain timnas Indonesia tengah menikmati liburan musim panas 2025. Tidak terkecuali sang penjaga gawang Emil Audero Mulyadi. Emil menjalani liburan dengan cara yang cukup spesial. Kiper 28 tahun tersebut mengunjungi Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti diketahui, Lombok merupakan pulau tempat keluarga ayah dari Emil Audero. Emil pun kerap mengunjungi pulau tersebut ketika musim libur kompetisi tiba. Dalam sebuah unggahan TikTok dari akun @pasirmerah, Emil Audero Mulyadi tampak asyik bermain bola dengan anak-anak di sebuah kampung di Pulau Lombok. Bermain bola bersama salah satu kiper timnas Indonesia Emil Audero di SMP 6 Jonggat. Bunyi narasi dari video tersebut. Juni 2025 menjadi bulan yang tidak terlupakan bagi Emil Audero Mulyadi. Kiper yang masih terikat kontrak bersama dengan Como tersebut menjalani debut bersama dengan timnas Indonesia. Debut itu terjadi saat timnas Indonesia menjamu timnas Cina dalam laga ke-9 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Laga yang dilangsungkan di Stadion GBK tersebut berakhir 1-0 untuk kemenangan tim Garuda. Caps kedua Emil Audero Mulyadi di timnas Indonesia hadir 5 hari berselang. Sayangnya pada laga itu tim Garuda harus kalah 0-6 di kandang timnas Jepang. Pemain keturunan dengan harga pasar 17,3 miliar rupiah berdarah Curaçao bisa dilirik timnas Indonesia untuk bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia akan bertarung di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Oktober mendatang. Keberhasilan tim Garuda lolos ke tahap ini tak lepas dari kesuksesan finish di 4 besar grup C di ronde ketiga beberapa waktu lalu. Di ronde keempat ini, timnas Indonesia akan bersaing dengan 5 tim dari Timur Tengah untuk merebutkan 2 tiket otomatis ke Piala Dunia 2026. Karena menghadapi tim-tim dari Timur Tengah yang tergolong tangguh, tim Merah Putih diharapkan mau menambah pemain keturunan baru. Salah satu pemain keturunan yang bisa jadi tambahan adalah pemain keturunan Curaçao, yakni Tommy Estejago. Posisi aslinya sendiri adalah bek tengah. Meski posisi itu numpuk di skuad Indonesia, tetap saja Estejago bisa menjadi tambahan penting. Pemain 25 tahun tersebut bisa jadi tambahan penting karena posturnya yang mencapai 186 cm dan juga membuatnya tangguh dalam berduel. Selain itu, ia bisa dipasang sebagai bek kanan dan juga bisa bersaing dengan Kevin Dick ataupun Sandy Wells di ronde keempat. Lantas seperti apa sepak terjang Tommy Estejago? Mengapa dirinya layak dilirik timnas Indonesia untuk ronde keempat? Tommy Estejago merupakan bek berkebangsaan Belanda dan juga Curaçao. Meskipun memegang paspor Belanda dan juga Curaçao, Estejago punya darah keturunan Indonesia. Alhasil ia bisa membela 3 negara tersebut. Estejago pernah membela timnas Belanda di level kelompok umur, yakni bersama dengan daerahnya U17 dan juga U18. Estejago saat ini membela KV Mechelen. Ya, Estejago dipinang oleh tim Belgia, yakni KV Mechelen, pada musim panas 2025 dengan status bebas transfer. Bukan tanpa alasan KV Mechelen merekrutnya. Pasalnya Estejago masuk ke dalam salah satu dari 15 bek terbaik di 7 liga top Eropa dalam memenangkan duel. Jens Schreven hingga Hoki Caraka telah bergabung dengan pemusat latihan timnas Indonesia U23 di Jakarta. Agenda ini dimulai pada Minggu 22 Juni 2025 sore waktu Indonesia Barat. Latihan ini dipimpin oleh pelatih Gerard van den Broek dan tanpa dihadiri oleh mayoritas pemain yang berkompetisi di liga domestik, seperti Muhammad Ferrari, Victor Detan, Arkan Fikri, Donny Pramungkas, hingga Brandon Schooneman. Hanya Jens Schreven yang berkarir di Belanda bersama dengan tim Akademi Dordrecht. Selain itu, juga banyak di antara mereka merupakan jebolan timnas Piala Asia U20 2025, timnas Piala Asia U23 2024, dan Piala AFF 2024 yang kali itu dilatih oleh Sintayong,
serta diperkuat mayoritas pemain U23. Agenda TC Timnas Indonesia U23 akan berlangsung hingga 14 Juli 2025 mendatang. Tim Garuda Muda ini akan menghadapi turnamen terdekat, yakni Piala AFF U23 2025 yang akan dihelat di Indonesia. Piala AFF U23 2025 akan berlangsung pada 15 Juli sampai 29 Juli 2025 di DKI Jakarta. Akan ada 2 venue yang digunakan, yakni Stadion Gelora Bung Karno Jakarta dan juga Stadion Patriot Candrabaga Bekasi. Sebagai tuan rumah, Indonesia ada di grup A bersama dengan Malaysia, Filipina, dan juga Brunei Darussalam. Juara grup akan lolos otomatis ke semifinal dan juga satu tim peringkat kedua terbaik akan menyusul. Piala AFF U23 2025 diikuti oleh 10 tim dan terbagi ke dalam 3 grup. Pencapaian terbaik Indonesia adalah juara edisi 2019 saat itu dilatih oleh Indra Syafri. Dan pada edisi 2023 Indonesia yang dilatih oleh Sintayong menjadi runner up usai kalah adu penalti dengan Vietnam di final. Menarik dinantikan bagaimana pencapaian Indonesia bersama dengan Van den Broek dan termasuk siapa saja yang akan masuk daftar skuad final Timnas Indonesia 23 di Piala AFF U23 2025 nanti. Stopper muda berdarah Jerman, yakni Brandon Schooneman, punya modal bagus bersaing di Timnas Indonesia 23. Pemain berusia 19 tahun tersebut tengah menjalani TC di Jakarta sebagai persiapan untuk Piala AFF U23 2025. Brandon Schooneman tergabung dalam daftar 30 pemain yang dipanggil pelatih Gerard Van den Broek, termasuk ada 2 pemain Arema lainnya, yakni Arkan Fikri dan juga Ahmad Maulana. Tapi hanya 23 pemain saja yang bakal lolos seleksi untuk didaftarkan ke Piala AFF U23 2025. Dalam daftar pemain tersebut, Brandon Schooneman harus bersaing dengan 4 pemain berposisi back tengah juga. Ada Kadek Arel, Muhammad Ferrari, Rahmat Syawal, dan juga Alvarez Buffon. Walaupun saya kemarin waktu libur kompetisi kemana-mana untuk refresh pikiran supaya lebih baik, tapi saya masih tetap berlatih 2 kali sehari. Mau capek atau enggak, itu harus dilakukan. Karena saya ingin tampil maksimal buat Timnas Indonesia 23. Saya mau jadi starter, itu keinginan saya yang sangat kuat, kata Brandon Schooneman. Brandon mengaku memakai jasa personal trainer untuk menggembleng fisiknya selama libur kompetisi. Kebetulan sosok itu adalah pamannya sendiri, yakni Mathias Ibo. Itu kan om saya, jadi kemarin saya ke Jakarta agar bisa dibantu latihan, supaya fisiknya dapat dan bisa lebih siap, kata Brandon Schooneman. Arkan Fikri menjadi salah satu nama pemain yang masuk dalam rencana permainan Gerard Van den Broek di Timnas Indonesia U23. Namanya masuk dalam daftar 30 pemain yang akan mengikuti TC Timnas Indonesia. Agenda tersebut akan dilangsungkan di Jakarta pada 30 Juni 2025. Sama seperti pemain lain, Arkan mengaku senang dengan kesempatan ini. Ia bersyukur masih bisa membela lambang Garuda di dada untuk kesekian kalinya. Pemain asal Serdang Bedagai tersebut juga berharap bisa mendapatkan kepercayaan dari Gerard Van den Broek yang merupakan pelatih kepala. Alhamdulillah saya mendapatkan kepercayaan lagi, kata Arkan kakak. Sia, semoga mendapatkan kesempatan bermain dan saya maksimalkan buat tampil 100%, jelas Arkan kakak. Terkait jatah bermain, Arkan kakak mengaku bahwa dirinya menyerahkan segalanya kepada pelatih. Sebab keputusan siapa pemain yang akan bermain adalah hak Gerard Van den Broek. Terlebih lagi kali ini pelatih asal Belanda tersebut memanggil cukup banyak pemain yang berposisi sebagai gelandang. Ada 7 pemain selain Arkan kakak yang akan mengisi posisi tersebut. Mereka adalah Rivaldo Pakpahan, Robby Darwish, Tony Firmansyah, Rehan Hanan, Doni Tripamungkas, Yardan Yafi, dan juga Firman Juliansyah. Dari nama-nama tersebut, Arkan bisa dibilang merupakan pemain yang paling berpengalaman di skuad Garuda bersama dengan Doni Tripamungkas dan juga Robby Darwish. Melansir di laman resmi Transfer Market, pemain 20 tahun tersebut telah mencatat 8 pertandingan bersama dengan tim muda merah putih. Semua penampilan itu ia catatkan saat masih diasuh oleh Sintayong beberapa waktu lalu. Kendati demikian, ia tetap tak bisa memaksakan kehendak terkait hal tersebut. Kalau saya, tergantung bagaimana pelatih. Kalau pelatih kasih kesempatan bermain, saya siap, tegas Arkan kakak.